Bumi Serambi Mekah yang kaya akan sumber daya alam dengan masyarakatnya yang agamis banyak menyimpan kisah sedih yang tak terlupakan. Entah mengapa, konflik dan bencana seakan selalu mewarnai sejarah Aceh yang kini memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Ana di Banda Aceh. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baru datang. Pak Abdullah adalah saksi hidup peristiwa tsunami Aceh. Pria parubaya yang sudah 9 tahun berprofesi sebagai penarik bentor ini akan menemani perjalanan saya menelusuri Banda Aceh. Bapak memperkirakan anak Bapak dikubur di mana? Itulah, kalau menurut saya ya prinsip seperti hati kecil saya bilang ada di Siron. Sulitnya hidup di masa konflik hingga kehilangan anggota keluarga akibat tsunami menjadi pengalaman yang membekas pada diri Pak Abdullah. Ia berusaha bertahan dari beban hidup yang begitu berat, menjalani masa tuanya dengan menarik bentor di jalanan Banda Aceh. Di Tanjung pada rakyat Cidatang utama itu kayaknya ya di dalam ini udah kena air. Wahai Bapak laurung manangrau. Hari Minggu pagi, tanggal 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Banda Aceh. Pusat gempa tektonik di Samudra Hindia ini terjadi pada kedalaman 10 km dan hanya berjarak sekitar 160 km dari bagian barat Aceh. Warga Aceh yang sedang menjalankan berbagai aktivitas di Minggu pagi pun panik. Mereka berhamburan lintang pukang mencari tempat perlindungan. Banyak di antaranya yang berbaring di tanah karena tak sanggup lagi berdiri di atas bumi yang berguncang semakin keras. Gempa yang berlangsung sekitar 10 menitan ini menjadi gempa terbesar kedua sepanjang sejarah manusia. Aceh porak-poranda. Orang juga ramai kali keluar, duduk-duduk di jalan. Sepeda motor yang ditaruh orang kapal jatuh, semua pampung jatuh. Enggak lama orang berlarian, berduyun-duyun orang lari kayak gitu. Jadi saya keluar terus kemari, saya minta izin sama istri saya. Katanya ada kedai-kedai dan toko muara yang runtuh. Gempa yang berlangsung cukup lama ini membuat sebagian besar bangunan di Banda Aceh rusak berat. Tak sedikit warga yang menjadi korban. Mereka terjebak di reruntuhan bangunan dan perlu segera dievakuasi. Kepanikan kembali melanda masyarakat Aceh. Gempa yang berpusat di utara Pulau Simelu ini ternyata mengakibatkan air laut naik secara drastis. Ketinggian gelombang laut yang tercipta kala itu mencapai 35 meter, bergerak ke segala arah dengan cepat. Empasan gelombang maha dahsyat itu pun mencapai pesisir pantai barat Aceh dalam sekejap mata, meluluh lantakan apapun yang ada di hadapannya tanpa ampun. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dari terjangan air laut yang begitu cepat. 30 menit setelah gempa, tsunami pun mencapai kota Banda Aceh. Kepanikan pun kembali terjadi. Jalanan dipenuhi warga yang berlarian menyelamatkan diri. Tak pernah terbayangkan dalam benak mereka betapa bencana yang datang bisa bertubi-tubi. Sayangnya, dalam hitungan detik, kecepatan air terus bertambah, melebihi kemampuan warga untuk berlari. Dalam sekejap,
Air dari laut menggulung apa saja yang berada di depannya. Puing-puing reruntuhan dan material yang ikut terbawa air menjadi ancaman mematikan bagi keselamatan warga. Aceh pun menangis. Sampai di sini orang banyak rame-rame lari. Katanya ada apa? Air laut, Pak. Ya enggak saja. Mana mungkin air laut? Musim kemarau kayak apa kan? Nggak mungkin. Rupanya begitu saya lihat ke kanan saya lihatlah SMA 1. SMP 1 itu diterjang sama air dari belakang. Jadi yang nampak di mata saya adalah beton tembok lari di atas jalan kering kayak gini. Dahsyatnya amukan tsunami ternyata tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di pesisir barat Aceh. Beberapa saat setelah menghantam Banda Aceh, tsunami juga memporak-porandakan pesisir barat Thailand, yakni di Pulau Phuket dan Pulau Koh Phi Phi. Myanmar, Bangladesh, India, dan Sri Lanka juga terkena imbasnya. Jangkauan tsunami Aceh bahkan sampai ke Maladewa hingga negara-negara di pantai timur Afrika. Tercatat, sekitar 283.000 jiwa dari 14 negara harus kehilangan nyawa karena tsunami. Ya, tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu memang sangat dahsyat. Hempasan gelombang laut setinggi puluhan meternya dengan cepat meratakan setengah bagian kota Banda Aceh dan menghilangkan seperempat populasi penduduknya. Abdullah beruntung bisa selamat dari hempasan gelombang tsunami. Masjid Baitur Rahman memberinya perlindungan bersama ribuan masyarakat Aceh lainnya. Karena keluar, itulah saya dari situ jalan sampai kaki kena seng, kena beling, nggak rasa lagi. Saya lihat rumah saya hancur, udah berantakan. Rata sama tanah, saya nggak bisa, dia nggak keluar dari mata saya, darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar jam 2 siang, air mulai surut. Warga yang selamat kemudian bergegas pulang untuk mengecek kondisi keluarganya masing-masing. Melihat kehancuran yang begitu dahsyat, membuat Abdullah pesimis terhadap keselamatan anak dan istrinya. Di antara puing dan mayat yang berserakan, Abdullah berjalan mencari anak dan istrinya. Mana pakaian ini saya pakai, ini dari masjid. Akhirnya saya bilang sabar, saya pergi itu nengok-nengok. Asal dapat mayat anak-anak saya ambil, saya cuci mukanya. Saya lihat bukan anak saya taruh di atas beton, saya tutup. Wah, air segini. Kadang-kadang dipijak saya empuk. Empuk berarti manusia, karena saya kaki ayam tadi kan, ada kaki telanjang. Saya ambil, saya cuci muka, saya tengok bukan keluarga saya. Mungkin ia pun keluarga kita udah nggak kenal. Karena mereka udah berubah, udah hitam semua kayak gitu. Bencana tsunami membawa duka yang teramat dalam bagi masyarakat Aceh. Puluhan ribu nyawa melayang menjadi korban. Mayat-mayat yang berserakan di antara puing reruntuhan kondisinya begitu memprihatinkan. Warga yang selamat berusaha mencari tahu kondisi keluarga dan sanak familinya. Naik saya ke atas, ini ada masjid ini Muhammadiyah. Di situ banyak saya kenal, saya tengoklah di situ lagi mayat bergelimpangan. Dari masjid Muhammadiyah nampak desa saya kena tinggi, kan nampak saya tengok sana. Hancur hati saya lihat rata sama tanah, nggak ada apa-apa lagi, cuman puing-puing aja. Tak terperikan besarnya duka yang kala itu Abdullah rasakan. Kehilangan istri dan ketiga orang anaknya dalam sekejap membawa trauma yang begitu dalam. Abdullah terus berusaha
mencari tahu keberadaan keluarganya. Jika tidak bertemu dalam keadaan hidup, menemukan jasadnya pun sudah cukup. Saya waktu itu hampir ngomong sama pohon kayu, gitulah. Tapi karena banyak ustadz-ustadz yang alim, yang ilmunya tinggi, Pak, sabar Pak ya. Anak dan harta titipan Allah, Bapak pasrah aja. Lagi gali-gali inilah saya dipanggil orang. Bang, katanya Umak. Nah, begitu saya lihat, di sini, di simpang ini, istri saya manggil saya di sana. Ini rata semua nih, nggak ada toko ini baru nih kan. Bang, saya lihat istri saya. Dia tanya anak sama saya. Saya pun tanya sama dia. Berarti disitulah hancur lagi hampa. Berarti anak kami udah nggak ada. Abdullah bersyukur sang istri Umi Salamah ternyata berhasil lolos dari maut. Sayangnya, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya tidak bernasib sama. Kesedihan dan rasa bersalah terus saja menghantui Abdullah. Berkat doa dan dukungan sang istri, Abdullah pun akhirnya bangkit kembali. Jadi tujuan pertama kita Museum Tsunami ini Pak ya? Ya inilah Mbak, inilah Museum Tsunami yang dulunya ini tempat rumah-rumah kumuh. Udah orang tua habis semua, dijadikanlah Museum Tsunami. Nah sekarang sejarah-sejarah tsunami di dalam inilah apa yang mau kita lihat sekarang. Apa yang kejadian di Aceh ini ada semua di dalam. Museum Tsunami Aceh seluas 2.500 meter persegi ini dibangun pada tahun 2009 lalu. Museum yang terletak di depan lapangan Blang Padang ini bukan sekedar monumen, tetapi juga sebagai objek sejarah. Di mana bangunannya menjadi pusat penelitian dan pembelajaran tentang bencana tsunami sebagai simbol kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana. Bisa diceritain Pak, bagaimana kondisi kota Banda Aceh seminggu masa tsunami itu? Itu parah kali, termasuk saya sendiri pernah melalui. Dari tempat saya aja di Pungai Yurung ke Mutiraya itu bisa makan hampir setengah hari, Mak. Kalau hari biasanya berapa lama? Kalau hari biasa, Mak, nggak sampai 5 menit, udah sampai. 5 menit, tapi kala itu bisa setengah hari Iya, ya? karena kita nggak bisa lewat, karena banyak puing, banyak paku, banyak seng. Waktu itu pun manyat-manyat masih bertebar banyak. Berada di lingkungan museum sebenarnya tidak nyaman bagi Abdullah. Setiap sudut ruangan seakan mengingatkannya pada peristiwa dahsyat 10 tahun yang lalu yang merenggut ketiga buah hatinya. Supaya agak menyerah. Ada air lagi. Pada ruangan yang dinamai Sumur Doa, deretan nama-nama korban tsunami terpasang di dinding museum. Ruangan berbentuk cerobong ini terletak di lantai dasar, tak jauh dari pintu masuk museum. Jadi ini nama-nama Abdullah tetap berharap anak-anaknya masih hidup. Ia sama sekali tak tertarik mengabadikan nama ketiga anaknya di dinding ruangan ini. Ini misalnya ya, anak saya dapatlah seseorang membawa anak saya kembali. Bapak ya, Bapak kasih rumah untuk saya balikkan anak Bapak. Mau saya rela saya kasih apa padahal. Iya, kehilangan ketiga anaknya sangat mempengaruhi kejiwaan Abdullah di masa lalu. Tanpa dukungan tulus dari istrinya, Abdullah mungkin sudah gila dan tak mampu lagi bangkit kembali. Bukan saya aja, banyak manusia malahan ada yang tinggal sendirian lagi. Lebih sedih daripada saya lagi. Harta habis, tinggal sendiri, anak istri habis. Berarti lebih sedih mereka daripada saya. Itulah Mbak, saya banding-bandingkan kayak gitulah maka. Jadi masih ada yang disyukurin Pak ya? Iya, alhamdulillah. Iya.
6 bulan lamanya Abdullah, istri dan adik iparnya yang selamat tinggal di pengungsian. Mereka lalu kembali ke lokasi rumah yang rusak dan mendirikan tenda di sana. Waktu tidur bangun pagi dia sering nangis, memang telinganya biasanya ada anak di samping. Ini enggak, selalu nangis. Saya bilang jangan kayak ini, kan bukan kita aja yang kena musibah, semua. Saya bilang kayak gitu. Ibu sendiri gimana mengatasi perasaan sedih? Saya kayak mana ya, nggak tahu bilang lah Mbak. Gimana perasaannya, Bu? Sedih juga, tapi karena itulah mengingat banyak yang kayak itu, jadi saya berdoa aja. Kalau misalnya dia selamat nanti insya Allah mungkin jumpa sama mamanya. Abdullah memulai kembali hidupnya dengan menarik bentor atau becak motor. Pekerjaan yang dilakoninya hanya sekedar untuk kebutuhan makan sehari-hari saja. Mendapatkan uang banyak tak penting lagi bagi Abdullah. Jika Rp50.000 sudah didapatkannya, ia pun langsung pulang ke rumah. Misi ini tentunya membawa kekhawatiran pada istrinya Umi Salam. Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi di Banda Aceh. Para pengunjung yang datang bisa menyaksikan berbagai benda bersejarah dan dokumentasi yang berkaitan dengan peristiwa tsunami 2004 silam. Ini dulu gelombangnya setinggi ini Pak ya? Iya. Kurang lebih. Beginilah kejadiannya waktu itu. Setelah bunyi lempengan menggelegar itu, airnya turun. Jadi begitu turun kan, orang semua turun gini mengambil ikan, Karena banyak ikan. Nggak lama gelombang di sana balik, beginilah diterkam orang. Ini semua nggak bisa lari, nggak sanggup lari dia lagi. Akhirnya orang tuh digulung sama air. Maka aspal banyak yang terkupas-kupas, tapi airnya kayak blender dia. Wah, dilongkar gini modelnya kan. Maka banyak pohon asap bukan patah, dicabut dia. Dicabut. Yang besar-besar? Iya. Kadang-kadang pohon asap ini kita merampat apa gini nggak sampai, tapi waktu itu dicabut semua, bukan patah. Bukti-bukti kedahsyatan bencana tsunami pada Desember 2004 lalu hingga kini masih bisa disaksikan di Aceh. Salah satunya yang menarik untuk dilihat adalah kapal apung pembangkit listrik tenaga diesel di Desa Punge Blangcut, Banda Aceh. Kapal seberat 2.600 ton ini menjadi saksi bisu dari kuatnya hempasan gelombang tsunami. Kapal PLTD yang sedang berlabuh di pelabuhan Uleleu ini terangkat terbawa gelombang, lalu terdampar di daratan sejauh 5 km. Fenomena pergeseran kapal yang cukup jauh ini menunjukkan betapa dahsyatnya bencana yang menimpa Serambi Mekah kala itu. Berada di lingkungan monumen tsunami membuat Abdullah semakin sadar akan betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Ia beruntung diberikan kesempatan hidup dan dipertemukan lagi dengan sang istri. Entah bagaimana nasibnya bila ia juga harus kehilangan istrinya. Oh, saya senang kali. Ya Allah, saya bersyukur sama Allah, saya sampai terharu pun ada, saking gembiranya kan. Ya Allah, berarti Allah masih percaya sama saya, masih dititipkan lagi seorang manusia untuk saya kan gitu. Karena saya ingat lagi orang yang masih muda-muda sama saya nggak ada gitu kan. Jadi saya tambah bertekad semangat untuk mencari uang.
Kelahiran anak keempat Abdullah pasca tsunami membawa semangat dan harapan baru. Abdullah menamainya Raudatul Jannah, yang artinya anak perempuan pemberian Tuhan dari surga. Peristiwa tsunami Aceh di awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menyebabkan ratusan ribu jiwa tewas dengan kerugian material sebesar 6,1 miliar dolar Amerika. Bantuan pun berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Pemerintah lalu bergerak cepat dengan membentuk sebuah badan khusus yang bertanggung jawab untuk membangun Aceh pasca tsunami. Lewat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005, maka didirikanlah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh yang dikenal dengan nama BRR. Badan yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto ini tiba di Aceh pada bulan Mei 2005 untuk mulai bekerja. Dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan gelombang tsunami menjadi memori yang tak mungkin Kuntoro lupakan. Barangkali kalau membuka buku mengenai Hiroshima dan Nagasaki, gambarannya seperti itu. Tetapi bahkan bagi yang sudah pernah melihat keadaan sebenarnya dari Hiroshima dan Nagasaki, Aceh itu lebih parah dari Hiroshima dan Nagasaki. Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan BRR saat itu. Mulai dari penyaluran logistik bagi korban, pengadaan alat-alat berat untuk membersihkan puing-puing, sampai dengan membuat akses jalan untuk mempermudah mobilisasi. Melaksanakannya cukup sulit karena sebagian besar sarana dan prasarana yang ada rusak parah. Kalau semua jalan rusak, semua pelabuhan rusak, semua landasan itu rusak, lalu bagaimana mengangkut barang-barang ini? Kan kita butuh landing ship tank, LST, kita butuh truk-truk besar. Akhirnya kita dapat truk besar dari Norwegia. Itu ada 2.700 guru sekolah yang meninggal karena tsunami. Sekarang kalau sekolah mau mulai lagi, itu mesti cari guru 2.700 dari mana? Jadi kita ini seperti Perdana Menteri jadinya. Mulai mikiri soal ngangkut barang, nyediain guru, nyediain juru rawat di puskesmas, sampai kepada urusan perpanjangan visa paspor. Orang-orang tak bertanggung jawab banyak yang masuk ke Aceh untuk mencari keuntungan pribadi. Penjarahan dan penyelewengan dana bantuan kerap kali terjadi. Konflik bersenjata sejak masa Orde Baru antara TNI dan GAM juga menjadi faktor yang menghambat kerja BRR. Kuntoro harus pandai-pandai menempatkan diri agar tidak menjadi sasaran pihak yang bertikai. Jadi di sini kita kerja, di tempat lain yang masih bisa kita lihat ada tembak-tembakan. Jadi saya selalu bilang sama kedua belah pihak, kalau bertengkar ya bertengkar, tapi jangan itu teman-teman saya dari luar negeri yang kesini membantu kita semua itu membangun ditembaki. Proses rehabilitasi di masa darurat bencana membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk juga gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah SBY-JK lalu berinisiatif menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Gayung pun bersambut. Pihak GAM menerima niat baik pemerintah RI yang bermuara pada terselenggaranya Perjanjian Damai Helsinki di Finlandia, Agustus 2005 silam. Aceh mulai memasuki babak baru. Assalamualaikum warahmatullah. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang berjalan selama 4 tahun akhirnya menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Berbagai infrastruktur yang tadinya rusak parah kembali berdiri seiring pulihnya aktivitas kehidupan masyarakat Aceh. Tercatat, 139.000 rumah yang rusak akibat tsunami telah digantikan dengan 140.000 bangunan rumah permanen
hasil bantuan dari negara-negara pendonor seperti Turki dan Arab Saudi. Pesisir pantai yang merupakan daerah terparah terkena tsunami kini telah pulih kembali. Ya, berbagai pembangunan yang ada memang mempercantik wajah Aceh pasca tsunami. Sayangnya, kondisi yang semakin membaik itu tidak dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh. Jadi bagus sekali dilihat dari infrastrukturnya. Tetapi ini nggak cukup. Untuk suatu wilayah itu bisa membangun, maka mesti ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini yang tidak terjadi. Kekayaan alam tidak cukup, masyarakat yang terdidik tidak cukup. Tetapi kita mesti tumbuh. Dan begitu tumbuh, kita harus bersama-sama dengan yang lain-lainnya untuk saling mengisi bagaimana cara masa depan ini bisa lebih baik lagi buat kita. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 mengakhiri tugas BRR setelah 4 tahun merehabilitasi Aceh. Pembubaran BRR kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh. Irwandi Yusuf yang menjabat sebagai Gubernur Aceh saat itu bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, melanjutkan pembangunan Aceh secara berkesinambungan. Kerja memang belum selesai. Mulai hari ini, negeri ini, wilayah yang ada di tanganmu. Jatuh bangunnya ada di tanganmu. Engkau tidak bisa lagi menyalahkan orang lain apabila ada hal-hal yang salah atau tidak seperti apa yang engkau rencanakan. Bencana tsunami 2004 akhirnya mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aceh selanjutnya mulai memilih pemimpin daerahnya melalui pilkada. Uniknya, pilkada yang pertama kali terjadi di Serambi Mekah ini dilaksanakan tanpa melalui partai politik dan diatur melalui undang-undang khusus. Irwandi Yusuf yang memiliki latar belakang sebagai anggota GAM akhirnya berhasil menjadi gubernur Aceh pertama pasca tsunami. Aceh akhirnya memiliki kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyatnya. Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya setelah 10 tahun tsunami adalah soal pengungsi yang masih tinggal di barak pengungsian. Salah satunya berlokasi di Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Abang setelah 10 tahun, tapi kenapa masih ada korban-korban tsunami yang tinggal di barak-barak ini, Bang? Ya, karena begitu selesai BRR, pemerintah Aceh, pemerintah daerah itu nggak bicarakan lagi persoalan bagaimana memberikan perumahan. Ya, memberikan perumahan, terutama padahal kan masih sangat banyak terhadap problem-problem yang masyarakat Aceh pasca gempa dan tsunami, terutama yang belum mendapatkan rumah. Sebenarnya pemerintah Aceh punya program tentang pembangunan rumah masyarakat miskin. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan ini, apalagi misalnya dalam RPJM pemerintah Aceh sampai pada tahun 2017 itu target pembangunan rumah masyarakat miskin tipe 236 itu 10.000 unit. Para pengungsi yang tinggal di Barak Bakoy hingga kini belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan rumah pengganti. Mereka pun semakin was-was setelah ada informasi untuk segera meninggalkan barak pengungsian tanpa ada kejelasan akan nasib mereka ke depan. Ini kita terus bekerja keras untuk ini supaya jangan ada lagi nanti tentu makan waktu sehingga mereka itu tinggal semua di tempat yang layak.
Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Para pengungsi akibat bencana tsunami yang terjadi 10 tahun lalu ini kerap dijadikan sapi perahan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami nggak kasih uang, apalagi kan kita nggak ada uang. Kita orang cari uang kayak gini hari-hari kan, untuk makan sehari-hari aja. Ibu dimintain uang waktu itu? Diminta uang kami sama pengurus. Berapa banyak? 3,5 juta. Untuk rumah, untuk masuk ke rumah? Ya, pertama 100.000, kami kasih 100.000. Pikir mungkin untuk minum, untuk ini pindah, waktu mau pindah. Habis itu diminta 500, kami nggak kasih lagi. Nah, orang ini ada kasih 40 kakak untuk pengurus di sini. Habis itu uangnya bawa kabur. Ibu duduk, Bu. Iya, keberadaan surat keputusan bupati ini menjadi bukti bahwa Yanti memiliki hak untuk kepemilikan rumah pengganti bantuan dari Arab Saudi. Sayangnya, 3 tahun sejak surat dikeluarkan, Yanti tak kunjung bisa menempati rumah yang telah dijanjikan. Iya, kecuali Diundang rapat ke kantor camat. Kami ada di barak nih, dalam SK Bupati lebih kurang kami 30 orang. Tapi kenapa 13 kakak yang ada di dalam data Bupati dari Aceh Besar turun ke kantor camat? maksudnya 13 kakak yang bisa tinggal di barak nih. selebihnya harus meninggalkan barak? Iya. Kenapa? Kenapa Ibu harus meninggalkan? Saya nggak tahu itu, nggak tahu apa kayak mana tuh di atas sana keputusan, nggak tahu saya. Kami walaupun 13 kakak tinggal di sini, apa kami ke depan dikasih rumah? Apa pindah ke rumah? Apa harus pindah juga kayak orang ini lain? Yanti tak tahu lagi mesti berbuat apa. Harapannya untuk mendapatkan rumah yang layak semakin memudar. 10 tahun pasca tsunami ternyata belum membawa perubahan bagi Yanti dan para pengungsi lainnya di Barak Bakoy. Aceh sebagai daerah otonomi khusus sebenarnya telah muncul sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1 MISSI 1959. Surat keputusan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini memberikan Aceh keistimewaan dalam 3 bidang, yaitu keagamaan, peradatan, dan pendidikan. Sayangnya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak pernah terrealisasi dan secara tidak langsung dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pasca tsunami dan dengan berakhirnya konflik senjata, Aceh kembali mendapatkan keistimewaannya untuk memperlakukan syariat Islam secara kafah. Pro kontra pun muncul di masyarakat, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan hukuman akibat pelanggaran hukum seperti judi, minuman keras, dan maksiat. Hukum syariah itu sebetulnya bukan untuk menghukum orang sebetulnya, tapi lebih kepada mencegah orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Bagi para pelanggar hukum pidana Islam akan dikenai hukuman cambuk yang diselenggarakan di halaman masjid seusai sholat Jumat. Sayangnya, penerapannya banyak menimbulkan desas-desus di masyarakat karena dianggap berlaku hanya pada rakyat kecil saja. Panjangnya jalur birokrasi dan kurangnya sumber daya manusia membuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum mencapai hasil yang maksimal. Penerapan syariat Islam di Aceh akhirnya menimbulkan ketakutan pada orang-orang dari luar Aceh untuk datang berkunjung.
Kurangnya informasi akan penerapan dan pemberlakuan hukum syariah menjadi kendala yang hingga kini belum juga teratasi. Hal ini tentu saja membawa dampak negatif bagi perekonomian Aceh. Saya harap tidak ada kekhawatiran masyarakat dunia internasional, masyarakat nasional ketika melihat syariah di Aceh. Pemerintah Aceh akan memberi garansi penuh tidak akan ada pemberlakuan syariat Islam itu kepada masyarakat non-muslim di Aceh. Penerapan syariat Islam di Aceh adalah sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan daerah-daerah lain di Indonesia. Sudah selayaknya diterapkan secara menyeluruh tanpa pandang bulu agar tercipta tatanan masyarakat yang Islami dan taat pada hukum yang berlaku di Aceh. Tahun demi tahun terasa begitu cepat. Ya, 1 dekade telah berlalu. Semenjak tsunami yang maha dahsyat itu meluluh lantakkan Serambi Mekah. Kini Aceh telah jauh berubah, begitu juga gaya hidup masyarakatnya. Menikmati segelas kopi sambil berselancar di dunia maya menjadi pemandangan sehari-hari di Banda Aceh. Warung-warung kopi menjadi pusat-pusat pertemuan dan diskusi. Masyarakat Aceh pun menjadi lebih terbuka. Ini Mbak warung kopi yang tertua. Turun dulu kalau gitu ya Pak? Iya, silakan. Ya, pagi. Ya. Gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Wah, ini udah kopi nih Pak ya? Ya, terima kasih. Aktivitas pagi nih ya? Ya, pagi. Biasanya orang di Aceh seperti itu. Kita mau tahu seperti apa sih Pak perubahan pola hidup atau karakter masyarakat Aceh setelah adanya tsunami sampai 10 tahun sekarang ya? Ya, dulu kan ketika konflik, kita kalau masuk ke warung kopi itu tidak biasa berlama-lama. Ya, jadi karena orang cemas walaupun di kota Banda Aceh. Tetapi setelah tsunami dan konflik berakhir, maka kehidupan warung-warung kopi itu menjadi sedemikian meriah. Ya, dari subuh sampai dengan tengah malam, bahkan mungkin sampai ada yang pagi buka di beberapa tempat. Berkembangnya warung-warung kopi di Aceh mulai nampak pada masa-masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Konsumennya adalah para pekerja dari dalam maupun luar negeri yang berdatangan dalam rangka menunjang pembangunan Aceh pasca tsunami. Kedatangan mereka tentunya mempengaruhi kebiasaan yang ada di masyarakat Aceh. Budaya berkumpul selepas kerja sambil menikmati kopi menjadi semakin meluas. Terlebih lagi, situasi keamanan kian kondusif dengan berakhirnya konflik. Masyarakatnya pun tak lagi was-was dan bisa beraktivitas serta berusaha dengan tenang. Perempuan Aceh sekarang tak sungkan lagi masuk ke warung kopi. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan dan mengeluarkan pendapat tentang berbagai peristiwa faktual yang sedang terjadi. Tapi kalau ada dalam forum-forum diskusi, saya senang perempuan-perempuan Aceh ini biasanya sangat lantang dalam bicara, lebih lantang dibanding laki-laki. Lebih terus terang, ya, dalam melakukan kritik biasanya urat takut mereka itu hilang. To the point aja ya? Oh, to the point aja. Bahkan yang lebih menarik lagi, di perguruan tinggi umumnya yang berprestasi itu perempuan.
Bencana tsunami yang melanda bumi Serambi Mekah pada 26 Desember 10 tahun yang lalu membawa begitu banyak penderitaan pada masyarakat Aceh. Aceh tetap bertahan. Sejarahnya yang penuh dengan cerita kepahlawanan dan kejayaan di masa silam seakan membuktikan ketangguhan masyarakat Aceh dalam menjalani hidup. Harapan tentang masa depan Aceh yang lebih baik kini berada pada generasi penerusnya. Semoga saja bencana tsunami 10 tahun yang lalu tidak hanya diingat sebagai peristiwa pahit sepanjang sejarah masyarakat Aceh, tetapi juga dijadikan sebagai tonggak penyemangat untuk bangkit dan bahu-membahu membangun Aceh untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera.